Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Khairunisa SE atau dari kelas 2C Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Moja Ciko. Penulis Poppy Pertiwi, penerbit Loveable. ISBN 9786025406744 yang berjudul Kisah Perjuangan Cinta Moja Adisti. Apakah kalian sudah mendengar kisah perjuangan seorang wanita yang mengejar pria yang disukainya? Bagaimana jika usahanya tidak pernah dihargai oleh pria tersebut? Dan bahkan bagaimana perasaan wanita itu ketika mengetahui bahwa pria yang disukainya ternyata hanya menyukai adik tirinya. Jika belum, kalian harus tahu bahwa ada sebuah novel yang berjudul Moja Ciko. Moja Ciko adalah novel yang ditulis oleh Poppy Pertiwi atau biasa disebut dengan Pi. Ia lahir di Denpasar, Bali, 15 April 2000. Lulusan SMK Teknologi Informasi dan Komunikasi Bali Global. Jurusan Multimedia. Ia gemar menulis cerita dan juga membaca novel. Cerita ini telah dibaca sebanyak 6,7 juta kali di sebuah aplikasi baca online, yakni Wattpad. Dan selanjutnya, cerita ini diterbitkan oleh Loveable menjadi sebuah novel pada tahun 2018. Poppy Pertiwi membuat novel ini dengan mengangkat tema tentang kisah perjalanan dan perjuangan cinta anak SMA, yang alurnya akan membuat para pembaca seperti menaiki wahana roller coaster. Novel ini mengisahkan seseorang remaja pria yaitu Ciko Gadangga, siswa paling keras kepala dengan segudang masalah di sekolahnya, bertemu dengan Moja Adisti, siswi paling hiperaktif, culun dan super ceria. SMA Raja Wali merupakan tempat mereka bertemu untuk pertama kalinya. Sejak ditolong oleh Ciko dari paksaan mantannya untuk diajak pulang bersama, Moja bertekad agar Ciko menyukainya. Namun, Ciko selalu saja menyakiti hati Moja dengan perlakuan dan kata-katanya yang kasar. Bahkan, lebih memilih Nancy yang tak lain dan tak bukan adalah adik tiri Moja yang membenci Moja, dan itu membuat hati Moja semakin terluka. Saat sadar perjuangannya tidak pernah dihargai, Moja pergi meninggalkan Ciko begitu saja. Setelah kepergian Moja, barulah Ciko merasa hampa, merasa hidupnya hampa, dan akhirnya menyadari kalau Moja sangat berarti untuknya. Tiba-tiba Moja kembali dengan penampilannya yang jauh berbeda dari sebelumnya. Bahkan sikapnya ke Ciko pun berubah drastis. Setelah kembalinya Moja dengan versi terbarunya, Ciko memintanya agar kembali dan berubah menjadi Moja sama seperti yang dikenalnya dulu. Apakah Moja mau menuruti permintaan Ciko? Novel ini tidak hanya menceritakan tentang kisah percintaan saja, namun juga menceritakan konflik yang tidak biasa dihadapi oleh anak SMA, seperti tentang bagaimana Moja dalam menghadapi siksaan yang sering dilakukan oleh ibu tiri dan adik tirinya terhadapnya. Novel ini dikemas dengan penggunaan bahasa yang sangat mudah dipahami, juga membuat para pembaca seperti berada di dalam novel ini, karena penggambaran keadaan yang begitu jelas dan mudah dimengerti. Novel ini juga banyak mengandung pesan moral seperti, ketika kamu ingin sesuatu, berusahalah, sebab hidupmu tidak akan berubah jika kamu tidak berusaha. Dan juga, masa lalu itu dikenang, bukan dibuang, karena masa lalu adalah bagian dari hidup kita. Bukankah masa lalu memiliki andil yang besar atas masa depan kita? Meskipun begitu, kekurangan novel ini yaitu penggambaran tokoh yang tidak tersampaikan secara detail. Tokoh tersebut memiliki pengaruh pada alur cerita, misal penggambaran tentang kedua orang tua Ciko. Hingga akhir cerita, penggambaran peran kedua orang tua Ciko tidak dideskripsikan secara detail.
Dan tujuan penulis dalam menulis novel ini adalah untuk memperkenalkan dunia SMA dari sudut pandang penulis. Novel ini juga mengajak kita berhistoria dan mengenal kehidupan di masa-masa SMA. Masa SMA yang tidak selamanya penuh dengan cerita indah, tetapi dibubuhi dengan konflik-konflik yang manis dan sangat disayangkan jika dilewatkan. Sekian resensi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.